Bab 811. Bab 811, saya mengerti, Tuan Tua Stefani. Saya akan pastikan untuk tidak menonjol, jawab David. Bagus. Kalau begitu, aku akan menaruh kepercayaanku padamu. Kamu adalah satu-satunya harapan Summerland. Aku tidak keberatan jika sesuatu terjadi pada orang tua sepertiku, tapi jika sesuatu yang buruk terjadi padamu, semuanya akan berakhir. Tidak perlu terlalu pesimis, Tuan Tua Stefani. Mungkin situasinya tidak seburuk kelihatannya. Benar, tidak ada gunanya menebak secara membabi buta, apa yang akan terjadi, akan terjadi. Meski begitu, tetaplah rendah hati selama beberapa hari ke depan. Situasi di Summerland sekarang sudah stabil, jadi pulanglah dan ambil cuti beberapa hari. Baiklah, David meninggalkan kediaman Mason. Dia akhirnya bisa istirahat selama beberapa hari. Hal pertama yang dia lakukan adalah menelpon Pearl dan menyuruhnya untuk segera memperkuat ibu kota Liga Timur karena dia akan melakukan sesuatu yang besar. Dia meyakinkannya bahwa dia tidak perlu berhati-hati dengan dompetnya dan dia harus memastikan untuk tidak membuat musuh orang lain. Kemudian, dia mengatakan padanya bahwa jika terjadi sesuatu, dia akan menanganinya sendiri. Meski tidak memahaminya, Pearl tetap melakukannya. Ibu kota Liga Timur telah berkembang pesat. Ia percaya bahwa ekspansi lebih lanjut dan pembangunan buta hanya akan menghancurkan segalanya. Hal ini akan menghambat masa depan dan perkembangan jangka panjang ibu kota Liga Timur. Namun, David telah menepati janjinya dan dia adalah segalanya baginya. Tidak peduli David benar atau salah karena dia akan tetap menjalankan perintahnya. Seperti wanita lainnya, Pearl tidak lagi mempertanyakan keputusan Daud setelah dia ditaklukkan. David melihat kalender setelah dia mengakhiri panggilan dengan Pearl. Hari ini Sabtu. Haha, para dewa ada di sisiku. Celia tidak pergi ke sekolah hari ini. Daud merasa senang. Sejak dia naik ke level berikutnya bersama Celia, dia mendapati dirinya selalu menginginkan Celia. Sudah lama sekali mereka tidak melakukan apapun, dan sekarang dia akhirnya bisa menghabiskan waktu berkualitas bersamanya. Belum lagi Celia tidak masuk sekolah keesokan harinya. Karena senang, David segera menelepon Celia. Celia pun sangat senang menerima telepon dari David. Celia mengatakan bahwa dia sedang istirahat di rumah dan David segera bergegas menuju rumahnya. Setengah jam kemudian, ding ding ding, David membunyikan bel pintu Celia dan pintu terbuka dalam sekejap. Hal pertama yang dilihat David adalah wajah Celia yang akrab dan menawan. Apakah orang tuamu ada di rumah? David langsung bertanya. Tidak. Setelah itu, David langsung memeluk Celia dan menempelkan bibirnya ke bibir Celia. Dia mendorong Celia ke dalam rumah dan menutup pintu dengan kakinya. Celia terus berusaha melepaskan diri dari David, namun David memeluknya erat-erat. Celia tidak bisa melarikan diri. Sesaat kemudian, Celia berhenti meronta karena ia tahu percuma karena ia membiarkan David memeluknya. Perlahan semburat merah mewarnai pipi Celia, namun David belum puas. Dia melonggarkan cengkeramannya pada Celia dan bergerak untuk berbuat lebih banyak. Celia langsung tersadar dan menggigit lidah David dengan kasar. Aduh! David berteriak kesakitan dan segera mundur. Dia memandang Celia dengan bingung, tidak mengerti. Kenapa dia bersikap seperti ini padahal itu bukan pertama kalinya bagi mereka. Belum lagi Tuan dan Nyonya yang tidak ada di rumah. Dengan pipi lembutnya yang memerah, Celia menunduk dan menjauh dari David, sambil berbisik, ada seseorang di rumah. David kemudian melihat ke arah ruang tamu di belakang Celia. Hanya untuk melihat seorang wanita cantik yang tersenyum saat dia memperhatikannya dan Celia. Bab 814 David akhirnya mengerti. Masuk akal kenapa Selena masih ada di sini di saat seperti ini. Jadi, kamu makan siang apa? Apakah kamu sudah memesan makanan? Tanya Daud. Kami memasak sendiri. Baiklah, Nona Selena yang paling banyak memasak, aku hanya membantu di dapur, jawab Celia malu-malu. Bisakah kamu memasak? David memandang Selena. Tentu saja. Keluargaku sangat ketat dalam hal pendidikan anak. Anak perempuan harus mampu keluar masuk dapur, mengikuti ajaran Konghucu, dan fasih dalam bidang musik, catur, membaca, dan seni, jawab Selena. Jika aku tidak tahu lebih baik,
aku akan menganggap keluargamu adalah teman terlatih, pikir David dalam hati. Kalau begitu kalian berdua istirahat dulu untuk makan malam. Saling ngobrol, aku akan membuatkan makan malam, David menawarkan. Oke, sudah lama sekali sejak terakhir kali aku memakan makananmu. Aku rindu, kata Celia gembira. Baiklah, tunggu saja dengan sabar. Setelah itu, David bangkit dan berjalan ke dapur sebelum menyibukkan diri. Saat David sedang sibuk di dapur, tiba-tiba seseorang masuk. Itu adalah Selena. Begitu dia melangkah ke dapur, dia mulai membantu David mencuci piring. Di mana Celia? Tanya Daud. Dia naik ke atas untuk mandi, kata Selena padanya. Katakan saja, apa yang ingin kamu capai dengan mendekati Celia? David meletakkan pisau di tangannya dan menatap Selena dengan tajam. Selena mau tidak mau merasa sedikit gugup saat melihat ekspresi serius David. David adalah master peringkat Dewa Puncak, seseorang yang berdiri di puncak dunia. Bahkan seluruh keluarga raja tidak sanggup menahan amarahnya. Dia telah menempatkan dirinya pada risiko besar saat mendekati Celia kali ini. Aku tidak punya niat buruk, David. Selena menjawab dengan hati-hati. Aku menanyakan alasannya padamu. Kenapa kamu mendekati Celia? David bertanya lagi, kali ini nadanya lebih berat. Selena mendengar nada suara David dan merasa takut dan sakit hati. Dia adalah putri tercinta keluarga raja, menjadi pusat perhatian kemanapun dia pergi. Setiap pemuda yang memandangnya tenggelam dalam kecantikannya dan dia belum pernah ditanyai seperti ini sebelumnya hingga hari ini. Matanya sedikit merah dan dia menahan keinginan untuk menangis sambil menjawab, karena kamu. Karena aku, ya, kamu. Selena mengulangi dengan tegas. Karena bagaimana denganku? David bertanya bingung. Karena kamu adalah calon suamiku. Selena mengumpulkan keberanian untuk berkata, aku calon suamimu. Nona Selena, menurutku kamu salah. Bukan aku, David, karena kamu mengalahkan tuan muda tertua Dominic di acara akbar orang-orang terpilih dan menjadi pemuda nomor 1 Summerland di generasi kita, kamu ditakdirkan untuk menjadi calon suamiku. Nona Selena, ini adalah keputusan yang dibuat oleh Anda dan keluarga Anda. Saya tidak ingat pernah menyetujui semua itu. Saya sudah mengatakannya dengan sangat jelas terakhir kali bahwa saya sudah punya pacar, saya tidak akan menerima yang lain. David, keluarga raja adalah keluarga bangsawan seni bela diri kuno. Saya memahami situasi Anda saat ini. Situasi apa? David bingung. Dia adalah Master God rank puncak, bahkan kebangkitan God Ranker Super Puncak tidak dapat menimbulkan rasa takut dalam dirinya karena dia bisa sampai di sana dalam 2 hingga 3 hari. Bab 815. David, kamu adalah master peringkat Dewa Puncak sekarang, dan tubuhmu sangat bugar. Celia hanyalah gadis biasa, dan tentu saja tubuhnya tidak sakit-sakitan, tapi juga tidak bugar. Ada kebutuhan tertentu yang tidak akan mampu dia penuhi, ucap Selena acuh tak acuh. Mata David terbelalak mendengar apa yang diucapkan Selena. Kamu, David ingin membantahnya, tapi dia sadar dia tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Apa yang dia bicarakan adalah kebenaran. David, ini adalah sesuatu yang telah disimpulkan oleh keluarga raja setelah pengalaman berabad-abad, aku tahu apa yang aku katakan. Ada kesenjangan besar dalam hal kebugaran antara seniman bela diri dan orang biasa. Anda pernah tidur dengan Celia sebelumnya, jadi Anda harus tahu bahwa tubuhnya tidak dapat menahan apa yang Anda alami. Tidak ada yang tahu apakah Celia secara tidak sadar mulai takut padamu. Terkait wanita, kami memiliki batasan dan memiliki hal-hal tertentu yang dapat dan tidak dapat kami terima. Begitu Anda menjadi berlebihan, Anda akan melukainya. Dia hanya tidak mengatakan apa-apa karena dia mencintaimu dan tidak ingin mengecewakanmu. Itukah yang ingin kamu katakan? David bertanya dengan nada tenang meski ada rasa panik di dalam hatinya. Secara internal, David setuju dengan apa yang ingin dikatakan Selena, tapi ini bukan alasan baginya untuk selingkuh dari Celia. Cinta bukan tentang apa yang kamu dapatkan, tapi tentang apa yang kamu berikan. Dia mencintai Celia, jadi dia akan terus menahan diri. Ya, David, Celia hanyalah orang biasa, tubuhnya tidak dibuat untuk menahanmu, tapi aku bisa.
Saya seorang master di Dragon Rank, jadi saya cukup fit. Jika kamu tidak percaya padaku, kita bisa mencobanya dulu. Selena tiba-tiba mulai tersipu ketika mengatakan itu. Tidak peduli seberapa percaya diri dia masih perawan. Keluarga raja mungkin telah mengajarinya hal-hal seperti ini, tetapi dia belum pernah mengalaminya secara langsung sebelumnya. Namun, dia mengatakan yang sebenarnya. Keluarga raja belum pernah bersama orang biasa sebelumnya, dan ini adalah sesuatu yang disimpulkan oleh para tetua berdasarkan pengalaman. Ini adalah satu-satunya kelemahan yang dimiliki David dan satu-satunya cara dia dapat menargetkan dan mencoba meyakinkannya. David melirik Selena dan melihat kurva rasio emas dan fitur-fiturnya yang sangat indah. Mata Selena kini sedikit merah, dan matanya yang berkabut membuatnya tampak semakin memukau. Ini adalah impian setiap pria, dan tatapan David tersendat karena secercah hasrat. Bab 816. Seolah dia ingin membawa Selena ke dapur. Apa ini? Apa yang saya pikirkan? Aku tidak bisa mengkhianati Celia. David mengaku hampir jatuh cinta dengan daya tarik Selena, namun kekuatan pikirannya begitu kuat hingga ia berhasil menekan keinginannya sendiri. Selena tidak menyangka hal ini. Dia yakin dia melihat hasrat yang besar dalam diri David. Lihat dia sangat bersemangat, berpikir bahwa dia telah berhasil. Namun, David adalah tipe pria yang akan bertanggung jawab penuh setelah tidur dengan Anda. Namun, sesaat kemudian, ketenangan kembali terpancar di mata David dan tak ada lagi tanda-tanda hasrat. Selena terkejut sekaligus takjub. Tidak terkesan. Pria itu mempunyai kendali yang sangat kuat. Ia bisa menjamin bahwa David adalah satu-satunya pemuda yang mampu menolak pesonanya. Masuk akal bagaimana Daud berhasil menjadi pembangkit tenaga listrik Tuhan puncak tertinggi di usia yang begitu muda dan mencapai kesuksesan yang tidak dapat dibayangkan oleh orang lain untuk dicapai. Bakat tentu saja merupakan bagian dari kesuksesannya, begitu pula pengendalian diri. Selena, aku tahu keluarga raja ingin aku bergabung dengan mereka dan keluargamu mungkin percaya bahwa ikatan pernikahan adalah ikatan terkuat yang harus dibentuk. Tapi aku tidak akan menyetujui pernikahan tanpa cinta. Mungkin Anda benar tentang Celia, tapi mengapa? Saya tidak peduli. Saya bisa dan akan mengendalikan diri. Tidak semua pria berpikir dengan pantatnya dan daya tarikmu tidak mempengaruhiku, jawab David dengan tenang. David, sejak kamu menjadi pemuda terkuat di Summerland, aku hanya melihatmu sebagai calon istriku. Suamiku ada tempat di hatiku untukmu. Meski awalnya aku tidak merasakan apapun padamu, perlahan-lahan aku mendapati diriku jatuh cinta padamu, jadi ini bukan pernikahan tanpa cinta. Celia tidak akan pernah bisa melahirkan anakmu. Apakah selama ini kamu punya rencana untuk mati sendirian? Bencana akan datang, dan tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi besok, saya bahkan tidak tahu apakah kita semua akan selamat. Tidak ada gunanya memikirkan apa yang akan terjadi di masa depan ketika bencana dapat menghancurkan semua rencana Anda. Ditambah lagi, saya tidak pernah benar-benar berpikir untuk memiliki anak sendiri sebelumnya. Selena hendak mengatakan lebih banyak ketika David memotongnya. Oke, cukup. Celia sudah ada di sini, jadi ngobrol saja dengannya. Aku baik-baik saja di sini sendirian. Celia adalah gadis lugu dan dia sangat menyukaimu. Saya tahu Anda mendekatinya dengan motif tersembunyi, tetapi yang saya minta adalah Anda memperlakukannya dengan tulus dan baik. Jangan khawatir, aku juga suka Celia, aku akan memperlakukannya dengan tulus meski kamu tidak memintaku, jawab Selena tulus. Bagus, jangan khawatir, saya mengakui kontribusi keluarga raja terhadap Summerland. Saya tidak akan duduk diam dan menonton jika Anda membutuhkan bantuan saya. Terima kasih. Selena melirik David lagi sebelum berbalik meninggalkan dapur. David terus sibuk dan meja yang penuh dengan hidangan lezat pun lengkap. Mereka bertiga mengobrol dan makan dengan gembira, dan tanda-tanda percakapan di dapur menghilang. Bab 817 mereka bertiga makan malam dengan gembira. David, apakah kamu ada acara besok? Celia mendongak dan bertanya penuh harap. Tidak. Jawab Daud. Benarkah? Lalu bagaimana kalau kita jalan-jalan ke suatu tempat? Sudah lama kita tidak keluar untuk melakukan sesuatu bersama-sama, ajak Celia gembira.
Tentu, aku ada waktu luang akhir-akhir ini, jadi kita bisa pergi kemanapun kamu mau, jawab David sambil tersenyum. Di saat yang sama, dia juga merasa bersalah. Dia cukup sibuk akhir-akhir ini dan jarang menghabiskan banyak waktu bersama Celia. Bahkan ada beberapa hari berturut-turut di mana dia tidak mengirim pesan atau menelepon Celia, namun Celia dengan penuh pengertian membiarkannya. Inilah alasan mengapa David sangat menyukai Celia, dia tahu batasannya dan tidak pernah melampaui batas meskipun Celia sangat mencintainya. Celia tidak akan pernah bergantung padanya atau membuat keributan kecil sesekali. Tidak seperti saat dia bersama Sarah. Dengan Sarah, dia harus melaporkan lokasinya setiap beberapa jam jika dia tidak masuk kelas atau Sarah akan marah. Terkadang, ketika David terlalu sibuk untuk mengirim pesan dan membalas, Sarah akan mengirimi David panggilan telepon. Dibandingkan keduanya, Celia jauh lebih pengertian, dan hal ini membuat hati David sakit. Dia bersumpah tidak akan pernah menyakiti Celia. Itu bagus, ucap Celia antusias. Kemudian, dia menoleh ke arah Selena dan berkata, ikutlah bersama kami besok, Nona Selena. Tentu saja, jawab Selena, hanya ingin bergabung dengan mereka. Baiklah, kalau begitu, sudah diputuskan. Usai makan malam, mereka bertiga duduk bersama dan mengobrol sebentar hingga tiba waktunya istirahat. Saat David pergi, kedua wanita itu akan tidur di kamar yang sama. Namun, malam ini, Selena dengan penuh perhatian memilih untuk tidur di kamar tamu daripada bersama Celia, menyebabkan Celia memerah karena malu. Tetap saja, dia pensiun ke kamar tidurnya bersama David. Tidak mungkin David akan melepaskan kesempatan sebesar itu, namun pria itu mengabaikan perkataan Selena tadi di dapur hari ini. Celia tertidur kurang dari 2 menit setelah mereka selesai. Dia tampak benar-benar kelelahan, dan ini memperkuat perkataan Selena. Ada perbedaan kondisi fisik seniman bela diri dan orang biasa. Meski terbuat dari tulang dan otot, seniman bela diri perlahan-lahan mendobrak batasan fisik orang biasa. David sangat merasakan hal ini tetapi baginya, ini bukanlah alasan yang sah untuk menerima ajakan Selena. Bagaimanapun, dia adalah seorang pria muda dengan pola pikir tradisional yang telah mengenyam pendidikan tinggi. Ya, dia pernah disakiti sebelumnya, tapi itu bukan alasan untuk menjadi playboy dan menyakiti perasaan wanita lain. Kalaupun dia mengabaikan masalah di atas, dia tetap harus menerima Pearl terlebih dahulu sebelum Selena. Pada catatan itu, dia bahkan belum membahas masalah Pearl. Bohong jika David mengatakan bahwa dia tidak merasakan apapun terhadap Pearl. Pearl telah melakukan banyak hal untuknya dan kerja kerasnya tidak dapat diabaikan dalam hal pertumbuhan kekuatannya yang cepat. Faktanya, Pearl bahkan menyetujui permintaan keterlaluan Walt hanya untuk melindungi dirinya dan ibu kota Liga Timur. Tidak seorang pun dapat mengabaikan kontribusi seperti itu, dan David pun demikian. Tapi Pearl juga hanya orang biasa dan kemungkinan besar dia tidak akan mampu menanganiku. David menyadari dengan putus asa. Karena itu, dia memutuskan untuk tidak memikirkannya lebih jauh. Misi utamanya sekarang adalah meningkatkan kekuatannya dengan cepat dan menghadapi bencana tersebut. Dia agak penasaran sampai batas mana dalam membelanjakan uang dan meningkatkan dirinya melalui poin-poin mewah. Peringkat Dewa Super, puncak kemungkinan besar bukanlah batasnya, dan dia seharusnya bisa maju lebih jauh dan menjelajah ke dunia yang belum pernah dikunjungi siapapun sebelumnya. Dia bertanya-tanya apakah suatu hari dia akan cukup kuat untuk menghancurkan seluruh alam semesta di tangannya, menyerang bintang dan bulan dengan tangan kosong, atau bahkan berjalan di antara bintang-bintang. Semakin dia memikirkannya, semakin besar kemungkinannya. Bagaimanapun, sistemnya terlalu ajaib. Hingga saat ini, dia tidak tahu apa-apa tentang sistem ini selain fakta bahwa dia bisa mendapatkan poin besar dengan mengeluarkan uang dan dapat meningkatkan kekuatan tubuh dan pikirannya serta mempelajari keterampilan baru dengan membelanjakannya. Sistem tidak pernah mencoba berkomunikasi dengannya. Secara logika, sesuatu yang sangat berteknologi tinggi seharusnya dilengkapi dengan sistem intelijen yang menjelaskan bagaimana seseorang dapat menggunakan sistem tersebut, fitur-fiturnya, dan sejarahnya. Namun, David tidak mendapat panduan sama sekali, apalagi sistem intelijen.
Yang dia tahu hanyalah dia bisa mendapatkan poin besar dengan mengeluarkan uang dan kemudian meningkatkan tubuh, kekuatan pikiran, dan mempelajari keterampilannya. Bahkan tidak ada lokasi atau tanggal pembuatannya. Jika sistem ini adalah sebuah produk maka akan sangat dipertanyakan. David tidak mengetahui entitas seperti apa sistem itu, namun dia yakin bahwa sistem tersebut bukanlah produk di bumi. Bumi belum memiliki kecanggihan teknologi tingkat tinggi. Mungkinkah ini semacam peradaban alien? Tapi kenapa aku dari semua orang? Tidak ada yang istimewa dari David dan dia adalah salah satu dari banyak orang biasa di bumi. Ini bukanlah pertanyaan yang bisa dia jawab sekarang, tapi David yakin dia perlahan akan mengetahui alasannya. Ketika itu tumbuh lebih kuat. Suatu hari nanti dia akan mengetahui apa sebenarnya sistem ini dan mengapa sistem itu memilih dia dibandingkan orang lain. Dia merasa ada lebih dari yang terlihat karena sesuatu yang berteknologi tinggi seperti sistem tidak akan memilih host tanpa alasan. Pasti ada sesuatu yang tidak dia ketahui, dan pada akhirnya dia akan mengetahui alasannya seiring dia tumbuh lebih kuat. Seperti anak kucing kecil, Celia meringkuk di pelukan David dan tidur nyenyak. Dengan ini, keduanya tertidur sambil berpelukan. Keesokan harinya, David dan Celia menjelajahi jalanan ibu kota dengan Selena mengikuti mereka sepanjang waktu, membuat David menjadi sorotan kemanapun mereka pergi. Celia sendiri sudah memukau, tetapi dengan Selena yang tampak seperti makhluk halus, sulit bagi orang untuk tidak menyadarinya. David benar-benar tidak bisa berkata-kata karena Selena secara alami berpegangan tangan dengannya seperti halnya Celia. Dia dan Celia adalah pasangan. Mereka bahkan sudah mencapai Homerun, jadi wajar jika mereka saling bergandengan tangan. Banyak pria menoleh ke arah David dengan rasa iri dan cemburu ketika mereka melihatnya berjalan mendekati dua wanita yang hampir sempurna di kedua sisinya. Yang mereka inginkan hanyalah menggantikan David dan menjadi orang paling bahagia di dunia. Tak seorang pun memahami gejolak yang dirasakan David. David memiliki banyak wanita cantik yang mengganggunya, namun ia merasakan sakit saat menahan godaan dan daya pikat wanita tersebut. Apalagi saat Celia terlalu rapuh untuk memenuhi kebutuhannya, sehingga menahan diri membutuhkan banyak konsentrasi dan tekad. Segera, hari itu akhirnya berakhir. Kedua wanita itu bersenang-senang. Bab 818 keesokan paginya, kedua wanita itu pergi ke sekolah bersama. Bosan dan tidak melakukan apa-apa, David memutuskan untuk menelepon Hugo, ketua tim investasi ibu kota Liga Timur, dan memintanya mengumpulkan semua kepala daerah lainnya untuk pertemuan online. Kemudian, dia pergi ke cabang ibu kota Liga Timur. Tujuan dari pertemuan tersebut tentu saja untuk menghimbau semua pihak agar mempercepat laju pembangunan dan mengabaikan hal-hal lain, termasuk apakah tindakan mereka akan menyinggung siapapun atau mengganggu pihak berkuasa, karena David berjanji akan menyelesaikan sendiri permasalahan tersebut. Yang dipedulikan David saat ini hanyalah mendapatkan poin sebanyak mungkin secepat mungkin. Begitu kekuatannya meningkat dan dia maju menjadi God Ranker Super Puncak, maka dia akan mengkhawatirkan sisanya. Setidaknya dia tidak perlu khawatir dengan serangan Grandmaster baru seperti Von Chris. Setelah pertemuan selesai, David pergi dengan anggun dan di bawah tatapan kagum para karyawan di ibu kota Liga Timur. 3 hari kemudian, David memberitahu Celia bahwa dia harus pergi hari itu. Malam itu, dia tiba di distrik kelas atas ibu kota sendirian. Malam ini, dia akan membuat sejarah. Poin kemewahannya telah mencapai 2000. Kekuatan mentalnya berada pada level Dewa 8, dan dengan 2000 poin, dia akan mencapai level Dewa 10, yang merupakan batas kemampuannya. Dengan kekuatan tubuh dan pikirannya pada batas level Dewa, David akan menjadi God Ranker Super Puncak dan mencapai level baru. David duduk di tempat tidur dan memejamkan mata untuk menenangkan dirinya. Adalah suatu kebohongan untuk mengatakan bahwa dia tidak gugup atau bersemangat saat ini, karena dia akan benar-benar berada di puncak dunia begitu dia mengambil langkah ini. Setelah 10 menit, David membuka matanya, kecemburuan ketika mereka melihatnya berjalan mendekati dua wanita yang hampir sempurna di kedua sisinya. Yang mereka inginkan hanyalah menggantikan David dan menjadi orang paling bahagia di dunia. Tak seorang pun memahami gejolak yang dirasakan David. David memiliki banyak wanita cantik yang mengganggunya,
namun sakit rasanya jika ia menahan godaan dan daya pikat wanita tersebut. Apalagi saat Celia terlalu rapuh untuk memenuhi kebutuhannya, sehingga menahan diri membutuhkan banyak konsentrasi dan kemauan. Segera, hari itu akhirnya berakhir. Kedua wanita itu bersenang-senang. Bab 819. Celia, siapakah David bagimu? Selena menanyakan hal lain. Seorang pahlawan. Celia memikirkannya sebelum melanjutkan, dia mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkanku ketika aku paling putus asa dan putus asa. Sejak saat itu, dia selalu menjadi pahlawan yang dianugerahkan kepadaku oleh surga. Dia pria paling sempurna di mataku. Dalam keadaan miskin atau kaya, dalam keadaan sakit atau sehat, saya tidak akan pernah meninggalkannya. Wajah halus Celia dipenuhi dengan kebahagiaan dan rasa manis setelah dia mengatakan itu. Kalau begitu, apakah kamu bersedia mengorbankan sesuatu untuknya? Desak Selena. Selama itu yang dia butuhkan, aku rela mengorbankan apapun, jawab Celia dengan tekad bulat. Selena langsung bertambah percaya diri begitu mendengar jawaban Celia. Hubungan interpersonal sangat berarti bagi David, jadi jika dia ingin David menerimanya, Selena harus membuat Celia setuju. Tentu saja, dia tidak akan melawan Celia demi perhatian David. Dia dan Celia mungkin belum lama saling mengenal, tetapi kepribadian Celia adalah sesuatu yang membuat banyak pria tertarik. Faktanya, bahkan Selena sendiri tertarik dengan kepribadian Celia dan dia percaya bahwa selama dia mengatakan yang sebenarnya kepada Celia, Celia pasti akan rela berkorban karena dia adalah wanita yang pengertian. Jika David tidak mau mengambil langkah ke arahnya, maka dia akan mengambil langkah itu untuknya. Dia tahu tindakannya akan membuat David marah saat ini, tapi Selena percaya bahwa seiring berjalannya waktu, David akan datang untuk berterima kasih padanya. Dia tahu bahwa sangat menjengkelkan jika pria harus menahan diri sepanjang waktu. Celia, kamu seharusnya bangga pada David. Dia bukan hanya pahlawanmu, tapi dia juga pahlawan orang lain. Dia memikul beban seluruh alam semesta di pundaknya, meskipun tidak semua orang mengetahuinya. Jika sesuatu terjadi pada David, 70 miliar orang di bumi dan lebih dari 100 miliar makhluk hidup akan menghadapi bencana besar. Bisakah Anda lebih jelasnya, Nona Selena? Kurasa aku tidak memahamimu. Tanya Celia. David belum pernah menceritakan hal ini padanya sebelumnya, dan dia tidak pernah bertanya. Meski begitu, bukan berarti Celia tidak tertarik dengan hal-hal di sekitar David. Baiklah, kalau begitu, aku akan menjelaskannya lebih detail. Selena melanjutkan untuk memberitahu Celia tentang seniman bela diri dan bahkan memberitahunya tentang ramalan bencana yang akan datang. Dia kemudian memberitahu Celia bahwa David akan menjadi pahlawan yang akan menyelamatkan dunia dari bencana ini. Benarkah itu Nona Selena? Tanya Celia tak percaya. Aku tidak akan berbohong soal ini, jawab Selena dengan pasti. Celia terdiam. Dia tidak menyangka David memiliki status dan kekuasaan setinggi itu. Baginya, David hanyalah seorang pemuda sukses yang telah mendirikan bisnis sendiri. Dia tidak pernah berpikir untuk memperhatikan hal-hal seperti status karena dia tidak peduli dengan identitas David. Entah David hanyalah seorang pengantar barang, pemilik sebuah perusahaan besar, atau penyelamat umat manusia, itu tidak mengubah fakta bahwa dia sangat mencintai David. Tentu saja Celia masih merasa sangat bahagia setelah mendengar perkataan Selena karena itu berarti dia telah jatuh cinta pada pria yang luar biasa. Tahukah Anda, Nona Selena, David dan saya dulunya adalah teman sekelas SMA. Saat itu, saya pernah terpeleset dan terjatuh di tengah jalan saat ada truk besar yang melaju ke arah saya. Saya ketakutan dan berpikir bahwa saya akan mati, tetapi David kebetulan sedang mengantarkan makanan di dekatnya dan dia menyelamatkan saya dari truk. Dia akhirnya menumpahkan selusin kotak pengiriman, tapi pada saat itu, saya tahu bahwa David akan menjadi orang yang tepat untuk saya. Kami berteman baik sejak saat itu, sampai David menjalin hubungan dengan pacarnya dan mulai menjauhkan diri dari saya. Aku sangat sedih saat itu, dan aku menangis hampir setiap malam. Tapi perlahan-lahan aku mulai memahami bahwa cinta bukanlah tentang memiliki seseorang di sisimu, melainkan mengetahui bahwa dia bahagia. Setelah SMA, saya kembali ke ibu kota untuk kuliah.
Satu-satunya kontak yang kami miliki hanyalah pesan berkat yang sesekali disampaikan selama perayaan. Belakangan, saya mengetahui bahwa David dan pacarnya putus, jadi saya mengumpulkan keberanian untuk mengaku padanya. Kami berkumpul setelah itu, tapi aku tidak pernah berharap kebahagiaanku datang secepat ini. Oleh karena itu, bagiku tidak masalah siapa David sebenarnya. Semuanya sama saja bagiku dan aku tidak terlalu peduli. Meski dia masih menjadi pengantar barang, tidak akan berubah kalau aku masih mengaguminya dan sangat mencintainya. Celia hanya menceritakan kepada Selena tentang kisah dirinya dan David. Sudut bibirnya terangkat ketika dia menceritakan kembali kisah itu, karena dia hanya pernah bermimpi dan tidak pernah berharap untuk bersama David. Dia awalnya berencana untuk menyerah selama David bahagia dalam hidup. Dia bahkan terhibur dengan pemikiran untuk tidak pernah menikah dan mati sendirian karena dia tidak dapat menerima gagasan pria lain selain David yang menyentuhnya. Namun, surga telah memberinya kesempatan untuk mewujudkan mimpinya dan dia sekarang berpikir bahwa dia adalah wanita paling bahagia di dunia. Celia, tahukah kamu betapa hebatnya dirimu? Pria manapun akan menyukai gadis sepertimu, dan aku mengerti mengapa David rela menderita sendirian daripada mengambil risiko membahayakanmu, seru Selena. Senyuman Celia merekah seketika mendengar perkataan Selena. Dia bertanya dengan gugup, Nona Selena, apakah David baik-baik saja? Apa maksudmu, menderita? Beritahu saya, apakah kamu yakin ingin tahu? Selena bertanya. Ya, katakan padaku, cepat, jawab Celia tanpa ragu. Kamu yakin, Celia, Anda akan sangat kesakitan setelah mengetahuinya. Dan jika David tahu kalau aku sudah memberitahumu, dia pasti akan menyalahkanku. Dengan identitas dan kekuatannya saat ini, yang diperlukan hanyalah sepatah kata darinya dan aku akan melewati 18 lapisan neraka. Tolong, Nona Selena, beritahu aku. Jangan khawatir, David tidak akan melakukan apapun padamu selama aku di sini. Dia bahkan tidak akan tahu kamu memberitahunya jika aku tidak mengatakan apapun. Selena tidak ragu-ragu lagi. Inilah yang dia inginkan. David sangat mencintai Celia dan tidak ingin dia disakiti. Namun Celia juga sangat mencintai David. Menurut pemahamannya tentang karakter Celia selama beberapa hari terakhir, Celia pasti akan berkompromi begitu dia mengetahui situasi yang dialami David. Ini adalah kesempatan Selena untuk menjadikan David miliknya, jadi dia membungkuk dan berbisik di telinga Celia. Bab 820. Beberapa menit kemudian, setelah Selena selesai berbicara, Celia mengalami pergulatan internal yang mendalam. Perkataan Selena benar-benar mengejutkannya. Dia tidak tahu dia tidak bisa melahirkan anak-anak David. Celia tidak bisa menerima kenyataan ini. Ibunya bahkan ingin dia segera hamil. Masuk akal mengapa dia belum juga hamil meski sudah lama menjalin hubungan dengan David. Tidak jarang mendengar teman sekelas perempuan di sekolah berhenti sekolah untuk sementara waktu karena hamil. Kebanyakan dari mereka juga sudah mendapatkan akta nikah meski belum tamat sekolah. Kenyataannya, jika Celia mau belajar lebih banyak tentang aktivitas seksual, dia bisa melakukannya, tapi dia terlalu polos. Dia hanya pernah melihat orang berciuman di televisi sepanjang hidupnya dan dia tidak pernah mencoba memahami sepenuhnya hal-hal seperti itu. Dia berasumsi bahwa menjalin hubungan dengan David memastikan kehamilannya dan dia kemudian akan melahirkan anak David. Dia baru mengetahui bahwa asumsinya salah selama Selena memberitahunya sebelumnya. Dia mencoba mengingat kembali detail kebersamaannya dengan David dan dia sepertinya ingat pernah melihat secercah kekecewaan di mata David. Ditambah dengan tingkah lakunya yang lain, Celia memutuskan untuk mempercayai perkataan Selena. Setelah beberapa lama, Celia bertanya, Nona Selena, lalu apa yang harus saya lakukan? Celia, kamu hanyalah orang biasa, tubuhmu terlalu rapuh. David perlahan-lahan mendorong melampaui batas-batas fisik manusia biasa, dan itulah sebabnya situasi ini terjadi. Kamu sudah dewasa sekarang, dan sudah terlambat bagimu untuk memulai latihan bela diri, jawab Selena. Berarti aku tidak akan pernah bisa melahirkan anak David, kan? Celia menitikkan air mata di luar keinginannya. Dia tidak bisa menerima ini. Dia ingin melahirkan anak-anak David. Dia ingin mereka memiliki banyak anak bersama.
Jangan menangis, Celia, ada cara lain. Ke arah mana? Celia dengan cepat bertanya. Selena lalu membungkuk dan berbisik ke telinga Celia lagi. Pipi Celia memerah dan saat Selena selesai berbicara, pipi Celia sudah merah darah. Nona Selena, kamu ahli bela diri, kan? Celia tiba-tiba bertanya. Selena tercengang. Dia tahu bahwa kata-katanya akan mendorong Celia untuk memikirkan beberapa hal yang tidak dapat dihindari. Celia mungkin tidak bersalah, tapi dia bukanlah seorang idiot. Selena sempat mendekati Celia dengan motif tersembunyi, meski beberapa hari sebelumnya perlahan mengubah keinginan awalnya. Dia awalnya ingin dekat dengan David dan bersamanya. Bukan hanya karena David adalah pria paling luar biasa yang ia kenal dan ia menyukainya, tetapi juga karena ia ingin menarik pria itu ke dalam kekuatan keluarganya. David memang berjanji untuk membantu keluarga raja bila diperlukan, namun tidak ada jaminan apakah David akan mengingat janjinya ketika waktu sudah dekat. Karena itu, dia membutuhkan hubungan untuk mengikat mereka bersama. Namun, setelah mengenal Celia beberapa hari terakhir, Selena menemukan seorang teman dalam diri Celia dan sekarang, dia percaya bahwa meskipun dia tidak bisa menjadikan David miliknya, dia akan tetap berteman baik dengan Celia dan memperlakukan David dengan tulus. Kecintaan David pada Celia bisa meluas hingga perlindungan keluarga raja jika Selena dan Celia berteman baik. Namun, dengan keadaan sekarang, Selena memutuskan untuk mengatakan yang sebenarnya kepada Celia. Bagaimanapun, kejujuran adalah aturan paling dasar dalam menjalin pertemanan. Ya, saya seorang seniman bela diri tapi Celia, Selena ingin menjelaskan dirinya sendiri, tapi Celia menyela. Nona Selena, tidak perlu menjelaskan apapun, aku tidak menyalahkanmu. Kalau bukan karena kamu, aku tidak akan pernah tahu seberapa besar pengorbanan David untukku. Karena mengenalnya, dia mungkin tidak akan pernah menceritakan hal itu kepadaku sama sekali. Aku tidak bersedih, yang aku rasakan hanyalah bahagia dan bersalah saat ini. Karena kamu seorang seniman bela diri, kamu seharusnya bisa menanggungnya, kan? Celia berbicara dengan samar tetapi Selena tetap memahaminya. Saya bisa. Keluarga raja adalah keluarga bangsawan seni bela diri kuno. Aku sudah cukup kuat sekarang, jadi aku harus bisa menahannya, jawab Selena malu-malu. Dia merasa agak malu mendengar Celia bertanya terus terang. Nona Selena, apakah Anda ingin bersama kami? Celia bertanya dengan serius. Maafkan aku, Celia. Awalnya aku mendekatimu karena aku ingin bersama David, tapi setelah mengenalmu akhir-akhir ini, aku menyadari bahwa kamu adalah gadis yang sangat menyenangkan dan aku mengerti mengapa David sangat mencintaimu. Jika kamu bisa memaafkanku, bisakah kita terus berteman seperti ini? Selena bertanya, matanya merah. Dia benar-benar terpengaruh oleh kebaikan Celia. Itu menjelaskan mengapa David bisa menolak tawaran pernikahan dari seseorang yang menakjubkan seperti Lorraine dan dirinya sendiri. Mereka berdua sedikit lebih cantik daripada Celia, tetapi kepribadian mereka tidak sebanding dengan Celia. Selena menerima kekalahan. Nona Selena, aku sama sekali tidak menyalahkanmu. Jika ada, aku berterima kasih padamu. David berarti segalanya bagiku, dan selama dia bahagia, maka aku pun bahagia. Aku akan mati karena rasa bersalah jika aku mengetahui seberapa besar pengorbanannya untukku bertahun-tahun ke depan. Celia menepuk punggung Selena dan berkata. Terima kasih, Celia, kata Selena dengan wajah memerah. Hatinya akhirnya tenang. Dia merasa seperti dia telah menganiaya Celia akhir-akhir ini karena Celia memperlakukannya dengan kebaikan yang tulus. Dia mendekati yang terakhir dengan motif tersembunyi. Sekarang setelah dia mendapatkan pengampunan dari Celia, hati Selena menjadi tenang. Lebih penting lagi, Celia sudah menyetujui keberadaannya bersama David, jadi yang tersisa hanyalah David menyetujuinya juga. David seharusnya tidak punya alasan untuk menolaknya lagi. Kedua wanita itu berguling-guling di tempat tidur lagi dan mulai mengatakan hal-hal yang akan membuat pembuluh darah pria pecah jika mereka mendengarnya. Sementara itu, David masih tidak menyangka bahwa Selena telah menceritakan segalanya kepada Celia dan bahkan mendapat persetujuan dari Celia. Tidak jelas bagaimana reaksinya jika dia mengetahuinya, tapi dia mungkin akan pingsan.